Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari kelas logistik. Kali ini di bab selanjutnya kita akan ngebahas sedikit tentang inventory atau persediaan. Jadi kalau kita bahas tentang logistik, pasti itu kan nggak akan jauh dan nggak akan meleset lah pembahasannya dari inventory. Karena apa? Segala yang ada di gudang ini masuknya akan kaitannya dengan persediaan, baik itu gudang yang dimiliki sendiri ataupun gudang titipan, itu kan ada barang-barang di dalamnya. Nah, itu disebut dengan persediaan. Nah, persediaan yang seperti apa dan jenisnya apa aja. Nah, ini kita akan bahas di bab inventory ini. Jadi, nggak akan kita bahas terlalu banyak, nanti khawatir videonya terlalu panjang, tapi kita akan bahas uh, perpotongannya aja. Kali ini kita akan ngebahas inventory-nya dulu apa itu gitu. Setelahnya nanti part-part berikutnya akan ngebahas tentang bagaimana menghitung persediaan, stok dan lain-lain. Oke. Nah, kalau kita ngomongin inventory atau persediaan itu kan pasti bisa diklasifikasikan. Nah, yang pertama bisa diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dan yang kedua diklasifikasikan berdasarkan jenis atau posisi barangnya. Nah, kalau eh, dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan fungsinya itu ada tiga. Yang pertama batch stock, yang kedua fluctuation stock, yang ketiga anticipation stock. Gitu. Nah, kalau berdasarkan jenis dan posisi barangnya ada raw material stock, purchase part atau komponen stock, supply stock, work in progress stock, dan finished good stock. Jadi masing-masing ini beda-beda dan masing-masing ini bentuknya pasti ya beda. Nah, ini juga tipe dan base-nya. Dan ya ini penggolongannya. Nah, sedikit kita akan bahas tentang base on on functionnya. Ini batch stock ini satu kelompok-kelompok besar biasanya gitu ya. Jadi untuk sekali pengiriman misalkan stoknya sifatnya satu kontainer atau sifatnya satu gudang full. Nah, ini karena stoknya pengelompokannya berdasarkan batching. Batching itu ya kayak satu rombongan gede gitu lah. Nah, fluctuation stock ini kaitannya untuk uh, stok yang naik turun gitu ya kan ada yang berbentuk stok itu kalau di laporan itu kan berbentuk ada yang pada saat tinggi, ada yang rendah, ada yang saat yang stabil. Nah, itu kan membentuk seperti kayak kurva-kurva gitu ya. Gunung-gunungan gitu. Nah, itu kan naik turun, naik turun. Nah, kadang-kadang ada yang mengambil titik tengahnya aja. Ini berdasarkan laporan dari gudang ya terkait dengan inventory-nya gitu. Dan yang ketiga fungsinya untuk mengantisipasi gitu ya. Fungsi untuk mengantisipasi contohnya seperti apa? Kayak misalkan mendekati lebaran. Mendekati lebaran itu kan semua tracking atau ekspedisi ataupun perusahaan pengiriman itu kan tidak bisa melakukan perjalanan karena ada pembatasan ya kayak misalkan seminggu nggak boleh lalu lalang ke pelabuhan atau ke tujuan ke Jawa misalkan dari Jakarta ke Jawa ke Jawa Tengah Jawa Timur gitu misalkan. Nah, itu kan pasti sebelumnya itu kan harus disiapkan dulu agar supaya misalkan pabriknya ini tetap jalan selama lebaran atau sebelum atau setelah lebaran pada saat mesin ini nyala atau mati itu barangnya sudah diantisipasi dulu khawatir sebelum dan setelah lebaran itu terjadi kemacetan sehingga eh, apa proses untuk produksi terhambat gara-gara nunggu barangnya. Nah, ini eh, anticipation stock seperti itu. Nah, kalau batch stock kita kembali lagi ya batch stock itu kan ya kayak pabrik pada umumnya lah. Misalkan butuh bahan baku kayak
tekstil, butuh kain gitu ya, langsung antri banyak fluctuation ya. Kalau pas pesanan tinggi mendekati 2 atau 3 bulan sebelum Lebaran, apa biasanya order tinggi. Nah ini eh, disesuaikan belanja untuk persediaannya, stoknya dibanyakin gitu. Nah kalau antisipasi sama fluktuasi sebetulnya mirip-mirip, tapi antisipasi lebih ke arah ya tindakan preventif kita lah pengusaha untuk misalkan menghadapi situasi tertentu. Nah, yang akan kita bahas kali ini yang cukup banyak itu berdasarkan tipe dan posisinya ya. Ada raw material. Nah, inilah yang ada di 5 jenis ini. Kita langsung aja ke slide berikutnya. Nah, berdasarkan tipe dan posisinya yang pertama kita akan bahas tentang raw materials ya. Raw materials itu kan bahasa Indonesianya bahan baku. Jadi kalau misalkan di pabrik atau di tempat produksi itu memproduksinya tekstil ya berarti bahan baku utamanya persediaan utamanya kan paling banyak itu kan kain gitu ya, kain yang bisa roll-rollan seperti ini, gelondong-gelondong seperti ini kan harus tersedia gitu ya dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kapasitas produksi gitu. Jadi misalkan ini sudah di stok untuk memproduksi seminggu, yang sebelah sini untuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan ini cycle-nya kan harus terjaga sehingga di dalam gudang itu penyimpanan seperti ini tuh penting atau perlu gitu ya. Terus lagi misalnya contohnya untuk perusahaan mebel gitu pasti kan butuh bahan bakunya yang utama kan seperti misalkan kayu gitu, baik yang kayu yang masih gelondongan atau yang sudah dipotong-potong yang sudah diolah itu kan tinggal menyesuaikan segmentasi dan industrinya saja. Tapi yang pasti di dalam gudang itu bahan baku itu persediaannya itu harus dijaga gitu ya. Nah, ini gambaran untuk raw material. Nah ini purchase part atau komponen stok itu di gudang semisal perusahaan ini kan ada mesin, ini kan ada silinder head mobil kan. Nah, ini ada noketnya, ini berarti kan kalau ini ditata-tata di gudang ya gitu misalkan itu uh, ngambilin stok untuk ya misalkan pabrik perakitan sepeda motor atau pabrik perakitan mobil gitu ya yang ada di Cikarang kan banyak kan itu. Nah itu kan butuh spare partnya masing-masing gitu. Karena kan mobil kan tidak satu uh, apa barang diproduksi itu komponennya itu di dalam satu pabrik itu diproduksi semua ya. Ada yang harus mendatangkan dari luar gitu, harus mendatangkan dari daerah lain atau negara lain. Nah itu dikumpulkan jadi satu, nanti akan dirakit gitu. Nah ini kan kalau misalkan mau mesin mobil kan ininya ringnya atau apanya, klepnya atau apa gitu kan nanti harus diambilin satu-satu dari gudang. Pengambilannya kan juga sesuai bagiannya gitu ya. Jadi misalkan yang bagian merakit silinder head ya list list barang yang dikeluarkan dari gudang silinder head jumlahnya berapa gitu udah nanti akan dicatat gitu ya. Nah ini contohnya lagi untuk komponen-komponen kalau misalkan perusahaan elektronik ya TV, kulkas lah ini untuk yang uh, misalkan pabriknya untuk perakitan PCB-nya itu pasti kan butuh untuk ngambil material-material ini ya, nah, ini kecil-kecil gitu kan. Nah ini tentunya kan untuk apa inventory ini juga sama dengan yang mobil. Tidak semua itu dari satu supplier atau satu vendor. Misalkan LED dari mana, dari Cina, misalkan coklat-coklat ini paling murah dari Thailand misalkan. Nah, ini digabungkan jadi satu di dalam gudang nanti diambil sesuai dengan kebutuhannya karena ini untuk spare part atau komponen-komponen di dalam satu perakitan agar jadi satu gitu ya. Nah yang berikutnya ada walk-in proses stock. Jadi gudang itu kadang-kadang dibutuhkan untuk nyimpen barang yang setengah jadi. Work in process itu kan barang setengah jadi ya teman-teman. Jadi
nggak semua gudang itu harus menyimpan bahan baku atau bahan jadi aja. Kadang-kadang yang setengah jadi pun juga harus di eh, simpen gitu. Barangkali gudangnya ini eh, terdiri dari unit untuk perakitan bodi aja atau tadi bodi dikirim ketika dari apa divisi mesin sudah menyelesaikan perakitan gitu misalkan atau pabrik ini hanya khusus membuat bodinya saja gitu kan. Ini contohnya kan kayak rangka mobil, rangka mobil. Jadi mungkin di satu pabrik atau supplier itu mengerjakannya dia hanya khusus rangkanya aja. Nanti perakitan mesin di tempat lain gitu. Nah, ini kan tetap barang-barang yang setengah jadi gitu berdesimen atau sebelum menjadi barang jadi ini kan ini dirakit jadi satu-satu. Tapi untuk proses yang belum selesai kan ditaruh di dalam gudang juga ini pastinya. Biar enggak apa mengulang banyak proses atau kehilangan proses-proses tertentu lah gitu. Jadi untuk mengelola barang setengah jadi itu gudang juga ada penyimpanannya gitu ya. Nah, kalau ini sudah pasti ada finish good stock. Jadi barang yang sudah jadi ini misalkan pabrik ban, pabrik motor, jadi yang contoh-contoh kan tadi kayak otomotif itu ya. Nah, ini udah jadi itu kan nanti dipindahkan. Nah, ini kan contoh udah selesai baru keluar dari mungkin kayak relnya yang ada di pabrik gitu ya. Terus nanti tinggal diturunin siap untuk diarahkan dimasukkan ke gudang. Jadi ya ini tidak hanya barang-barang seperti ini aja ya, banyak lah contohnya. TV, kulkas, ya apapun itu usahanya. Eh, ini pasti membutuhkan gudang lah sebelum ini nanti dikeluarkan untuk didistribusikan gitu. Ini untuk yang finish good stock. Nah, mungkin ada yang kelupaan. Sebenarnya nggak kelupaan ya. Supply stock itu eh, sebetulnya kurang lebih sama kayak yang raw material sama full gas gitu ya. Ya hanya fungsinya aja yang berbeda. Bentuknya aja gambarnya. Kurang lebihnya fungsinya sama. Nah, gudang itu ataupun inventory yang ada di dalam gudang itu pasti eh, pengusaha itu pengen secepatnya itu laku ataupun apa kalau misalkan itu untuk dijual ya ataupun kalau misalkan kita membeli ataupun mau memproduksi itu pastinya itu pengen kalau bisa itu jangan numpuk-numpuk di gudang. Nah, pasti ini erat kaitannya dengan prinsip dasar efisiensi di dalam inventory karena semakin banyak produk yang tersedia, maka semakin tinggi tingkat pemenuhan pelanggan yang akan dicapai. Artinya gini teman-teman, kalau misalkan eh, kita berbicara ke produksi dulu ya, kalau misalkan bahan bakunya kayak raw material itu tadi apa tersedia terus siap untuk diproses, itu kalau misalkan ada orderan itu cepat untuk misalkan dibikin gitu. Kayak misalkan kita perusahaan roti misalkan butuhnya kan misalkan gandum, terus margarin gitu ya, misalkan ya telur gitu. Nah, jangan sampai ketika kita mau memproduksi itu salah satunya nggak ada atau semuanya malah nggak ada gitu. Misalkan ada pesanan minggu depan untuk biasa kita 1.000 dus roti gitu misalnya. Nah, sampai masih kurang beberapa hari itu telurnya itu belum sampai gitu. Terus jangan sampai eh, gandumnya ini langka gara-gara akibat perang misalkan kayak di Ukraina misalkan. Nah, karena barangnya ini nggak ada, jadi apa tingkat pemenuhan pelanggan itu semakin susah. Lah kalau nggak ada proses produksinya gimana? Ya, seperti itu. Terus kalau misalkan idealnya ini kan pas ya teman-teman, pas butuh, pas ada gitu. Pas ada orderan, pas bisa dikerjakan, ya langsung dikerjakan gitu. Jadi efisiensinya kan di situ. Jadi
nggak usah menunggu lama-lama. Kalau nunggu lama-lama kan mesin udah terlanjur jalan, bahan baku belum belum kumpul, tenaga kerjanya udah siap, nggak ada yang dikerjakan kan akhirnya tidak tercapai efisiensi. Nah, ketika kita memiliki persediaan yang berlebih, itu dapat mengurangi ketersediaan barang, namun berimbas pada meningkatnya biaya total logistik yang tinggi. Artinya gini teman-teman, kalau kita punya barang, misalkan kita biasa memproduksi untuk 1.000 roti itu tadi ya kan? Apa barang yang kita punya itu banyak banget sampai hampir 2.000 gitu kan. Wah, lah selanjutnya ngapain ini? Jadi kan akibatnya biaya untuk nyimpennya jadi apa tempatnya udah penuh sesak gitu. Terus untuk apa masuk barang berikutnya atau barang lain yang sesuai pesanan lain itu juga nggak cukup, kita butuh gudang lagi lah ya, kapasitasnya 1.000 tapi kita sudah terlanjur pesan 2.000 gitu, tapi belum pemenuhan produksinya belum ada segitu, otomatis kan kita butuh logistik untuk memindahkan barang ini ke gudang yang lain, untuk ngangkutnya, untuk penanganannya, itu kan pasti pasti kan berpengaruh terhadap biaya gitu kan. Terus kalau misalkan gudang kita ini terlalu penuh, otomatis kan nanti khawatirnya itu barangnya rawan rusak gitu, atau yang nanti penanganannya itu kan pasti lebih lebih membutuhkan effort yang tinggi gitu lah. Jadi persediaan yang berlebih itu apa sebetulnya nggak bagus teman-teman. Yang bagus itu ya yang pas itu tadi, pas butuh pas ada gitu. Nah, maka dari itu untuk mengantisipasi dua case seperti ini dibutuhkan pengaturan strategi persediaan untuk menentukan jumlah persediaan optimum agar tetap terjamin pemuasan terhadap pelanggan sekaligus meminimasi biaya penyimpanan. Jadi harus kita sebagai manajer perlu apa strategi supaya pesannya untuk barang yang akan digunakan untuk proses produksi atau pemenuhan pesanan itu enggak terlalu banyak tapi cukup gitu. Jadi pas butuh, pas ada, dan bisa segera dialokasikan untuk produksi. Jadi ya nggak numpuk-numpuk di gudang. Numpuk itu kan kalau bahan bakunya yang mudah basi atau mudah rusak itu kan nanti kan juga rugi juga kan. Gitu. Nanti kalau kelamaan disimpan di gudang gitu. Artinya bisa saja barangnya itu nggak fresh gitu. Jadi untuk mencapai efisiensi ini ya memang dibutuhkan sebuah strategi khusus. Nah, eh, apa sih manfaatnya dari kita ngontrol inventory? Gitu kan. Nah, ini kaitannya sama prinsip dasar efisiensi tadi. Yang pertama, menjaga agar persediaan selalu ada sehingga kegiatan produksi tidak terhenti. Yaitu tadi ketika kita rajin kontrol stoknya, terus kita buat laporan, kita analisa apa produksinya, kayak misalkan untuk memulai produksi barang A kita membutuhkan bahan baku dari kota A, B, C, dan D itu ngangkutnya sekian hari, begitu sampai nanti penanganannya gimana, terus begitu sudah sampai di dalam gudang nanti apa ditangani, dipindahkan dalam waktu sekian untuk bisa diproduksi, bahan bakunya harus ready hamin berapa gitu. Nah, ini kan pasti butuh suatu strategi yang saya bilang tadi. Nah, tapi dengan kita mengontrol inventory, kita bisa menjaga persediaan itu selalu ada gitu. Pas ada, pas pas butuh, pas ada, pas bisa digunakan gitu. Jadi nggak mengganggu siklus produksi gitu. Yang kedua, menjaga agar persediaan tidak besar sehingga biaya yang timbul juga tidak besar. Itu tadi kalau misalkan biayanya barangnya terlalu banyak itu otomatis kan nyimpennya kan juga rawan rawan busuk gitu misalnya gitu, bahan-bahan yang mudah mudah basi atau busuk gitu ya. Terus kalau misalkan barang-barangnya terlalu banyak itu kan nggak kepake itu kan ibaratnya kita duit nganggur teman.
Misalkan kita produksi 1000 sepeda motor gitu kapasitasnya dalam sebulan. Tapi barang yang kita stok itu 2000. Akhirnya kan 1000 1000 yang nggak bisa keluar dari gudang itu kan juga makan makan biaya juga gitu kan untuk eh, jagain, terus khawatir nanti kalau rusak pada saat disimpan. Ya disimpan sih rusak resikonya kecil ya, cuman barang yang banyak di gudang itu kan pengawasan, terus juga maintenance, pengecekan itu kan harus selalu rutin. Ya pastinya timbul biaya juga lah ya kalau kita terlalu banyak nyetok barang gitu. Akhirnya tempatnya yang sisanya misalkan tadi 1000 itu gudang kapasitas nyimpan motor 1000 tapi spare part ada sendiri 10% misalkan. Akhirnya kan karena itu 2000 spare part tidak bisa disimpan. Jadi kita harus cari tempat lain atau bikin rak-rak lagi itu kan timbul biaya. Yang ketiga menekan biaya pemesanan. Menekan biaya pemesanan ya hubungannya dengan yang pertama itu tadi kalau misalkan ngontrolnya tepat sekali order kita butuh waktu 2 minggu atau 4 minggu gitu misalkan datengin barangnya terus sekali pesan misalkan 1 juta gitu anggaplah 1 juta gitu ya terus padahal kita makainya ini apa perputarannya sangat sangat cepat sekali gitu. Nah, akhirnya kalau kita nggak ngontrol stok, tiba-tiba barang yang mau dipakai ini nggak ada kan. Waduh, kita harus pesan lagi nih cepet-cepet gitu. Cepet itu kan pasti kaitannya sama biaya juga. Kirimnya cepet Pak, gitu. Pakai ekspedisi yang bagus gitu. Akhirnya kan kita juga butuh biaya ekstra juga untuk mesankan kan gitu. Terus juga apa sering ngontrol stok itu kan oh yang habis ternyata spare part A ya udah kita nggak usah pesan yang B gitu ya udah kita pesan yang A aja ya kurang lebihnya ini teman-teman kalau misalkan eh, berkaitan dengan inventory atau persediaan di materi-materi berikutnya kita akan ngebahas lagi tentang inventory tapi ini mungkin teknik-tekniknya atau untuk mengontrol stoknya ini ya. Jadi kalau pengertian-pengertian ya kurang lebihnya standar lah. Tapi kalau untuk gimana cara kontrolnya itu nanti akan kita bahas di video berikutnya. Semoga video ini tetap ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di kelas logistik karena belajar nggak harus dari kuliah.